Kebangkitan Timnas Indonesia membuatkan kontrak STY diperpanjang. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, pada hari ini kita berbincang terkait dengan STY Sinteyong, yang mana ramai yang tidak mengetahui sebelum ini bahwa STY adalah satu pelatih yang membawa Korea Selatan mengalahkan timnas pasukan Jerman pada Piala Dunia, guys. Jadi apabila tiba di Indonesia, STY telah merubah segala kedudukan ataupun timnas Indonesia itu menjadi satu timnas yang begitu drastik perubahannya, begitu digeruni, begitu ditakuti pada ketika ini, dan juga bisa untuk memimpin ASEAN ataupun negara Asia Tenggara ini dalam sepak bola ini. Jadi ramai sebenarnya yang tidak menyangka kehadiran STY begitu drastik perubahan yang telah dilakukannya, dan ini akan membuatkan PSSI akan memperpanjangkan kontrak apabila STY dengan membuktikan timnas senior layak pada Piala Asia 2023 dan juga timnas U20 layak juga ke Piala Asia 2023. Sangat luar biasa, guys. Sangat luar biasa. Jadi apapun, jom kita simak video ini. Benarkah kontrak STY ini diperpanjangkan? Nah, channel ini daripada Garuda Space, guys. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya. Judulnya ialah Sah PSSI siapkan perpanjangan kontrak Sinteyong. Lawan berat menanti timnas di FIFA Matchday. Jadi penasaran kita, guys. Jom kita semak sama-sama. Benarkah ini berlaku? Ya, jom. Garuda Space, guys. Subscribe, like, share, dan komen. Sepakat dengan netizen PSSI bakal perpanjang kontrak Sinteyong. Oh, bakal, guys. Bakal perpanjang kontrak Sinteyong. Tapi sudah pasti, guys. Sudah pasti. Sebenarnya memang belum diperpanjangan. Tetapi ini akan sudah pasti apabila Sinteyong banyak melakukan yang terbaik untuk Indonesia itu. Pasti PSSI akan perpanjang. Rugi ya kalau dia tidak perpanjangkan. Pasti akan susah untuk mendapat STY lagi selepas ini. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air mengenai kontrak pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang beberapa hari terakhir telah menjadi perbincangan hangat. Sebagaimana diketahui, tak sedikit pecinta sepak bola tanah air mendesak agar PSSI segera memperbarui kontrak Sinteyong bersama timnas Indonesia. Pasalnya kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan usai pada 2023. Oh, lama lagi, guys. Tahun depan. Di lain sisi, prestasi timnas Indonesia dalam 3 bulan lagi pesat usai kedatangan Sinteyong. Dia berhasil membuat skema terbaik di timnas Indonesia dari semua kelompok usia, mulai dari U19, U23 hingga senior. Paling bagus, guys, kasih ikat dia kontrak 5 tahun terus bahkan. Barulah puas hati. Salah satu bukti nyatanya adalah Sinteyong sukses membawa timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia U20 dan Piala Asia 2023. Kelolosan. Karena itu akan sangat janggal apabila kontrak Sinteyong di timnas Indonesia tidak diperpanjang. Iya, benar. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan, berkat capaian itu perpanjangan kontrak Sinteyong akan diupayakan. Hal itu juga untuk menampung suara para netizen Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum PSSI dan tentu sudah berkoordinasi dengan Exco akan memperpanjang kontrak Sinteyong. Kami juga melihat di mana-mana desakan dari netizen agar STY diperpanjang juga menguat, kata Muhammad Iryawan dilansir dari laman resmi PSSI. Melalui PSSI, Iwan Bule sendiri mengakui performa Sinteyong memang cukup positif. Oleh karena itu, timnas Indonesia masih membutuhkan jasa pelatih itu. Lebih lanjut, Muhammad Iryawan mengungkapkan durasi kontrak terbaru untuk Sinteyong akan dibahas lebih dahulu.
Dirinya akan segera Mesti kasih beritahukan panjang, dalam guys. waktu dekat. Kalau ndak rugi Indonesia. Pemain yang tampil di laga perdana kontra Curaçao. Pemain yang tampil di laga perdana kontrak Curaçao. Oke. Pertama, Egy Maulana Fikri. Egy Maulana. Dengan skema 3-4-3, Sintayong sebetulnya memasang posisi Egy sebagai winger. Namun dia diberi kebebasan untuk bergerak, mengisi sayap kanan kiri dan gelandang serang. Meski begitu, Egy tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Pergerakannya tidak terlalu terlihat dan jarang menusuk ke kotak penalti lawan. Egy pada akhirnya digantikan oleh Sadil Ramdhani di babak kedua. Penampilan Egy diharapkan bisa lebih baik di laga kedua melawan Curaçao. Kedua, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini. Oh, Ricky Kambuaya. Gelandang anyar Ini Persib Bandung ini sepertinya belum dia bisa main kembali midfield juga menemukan nih. permainan terbaiknya seperti saat di Piala AFF 2022. Perannya tidak cukup terlihat di pertandingan timnas Indonesia versus Curaçao. Tidak ada aksi box to box yang selama ini sering dia tunjukkan di lapangan. Ricky Kambuaya pun hanya bermain setengah pertandingan karena Sintayong menariknya keluar pada menit ke-46 dan memasukkan Marcelino Ferdinand. Selama Ya, pertandingan Marcelino Ricky lagi Kambuaya bermain padu. cukup kalem dan tidak banyak melakukan tekanan agresif kepada pemain-pemain Curaçao. Ketiga, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Oh, ini pun dia juga ini, tapi dia dikasih keluar Striker balik nih. PSM Makassar Masuk. tersebut masuk pada menit Lepas itu keluar balik. ke-71 menggantikan Dimas Derajat. Akan tetapi Iya. dia justru ditarik keluar pada menit ke-86. Nah, itulah. Saat belum Dikeluarkan bisa balik, berbuat kan? banyak untuk tim. Ditariknya Ramadan Sananta dari pertandingan tentu bukan tanpa alasan. Dia terlihat kepayahan di lapangan setelah mengalami insiden dengan pemain Curaçao. Sempat Oh, berjalan pincang, mungkin dia cedera, penampilannya kan? pun menurun cukup drastis setelah kejadian itu. Termasuk sering terjatuh saat berebut bola dan kehilangan kecepatan. Sintayong pada akhirnya harus mengambil keputusan tepat dengan menarik Ramadan Sananta dan memasukkan Muhammad Rafi. Setelah duduk di bench, pemain berusia 19 tahun tersebut hanya bisa menunduk. Sejumlah staf dan tim medis pun terlihat memberi dukungan kepadanya. Alhasil, momen debut Ramadan Sananta cedera pun dia, sedikit cedera masa tercoreng lantaran belum bisa menunjukkan taji dan taringnya bersama timnas Indonesia. Tapi apapun guys, Sintayong berani menggunakan pemain-pemain muda ini ya untuk diuji cobanya dalam perlawanan persahabatan ini. Ini menunjukkan untuk mematangkan lagi pengalaman pemain-pemain ini nanti sebenarnya. Walaupun hanya bermain seketika, sekejap, lepas itu keluar lagi, tetapi pengalaman beberapa menit di atas lapangan itu dengan pemain-pemain Curaçao itu sebenarnya itulah nanti yang akan mereka pegang, mereka bawa untuk perlawanan akan datang. Bahwa mereka kini sudah pernah bermain dengan timnas pasukan yang lebih tinggi levelnya. Seketika beberapa menit bermain itu pengalamannya cukup berharga sebenarnya di atas lapangan itu. Jadi tidak perlu dikecil hati untuk pemain ini. Malahan dia cukup berbangga karena telah dipilih oleh Sintayong di uji coba ya. Tekad PSSI cari lawan 50 besar dunia di FIFA Matchday selanjutnya. Wow, ini bagus nih, bagus untuk pengalaman yang lebih berharga juga. Pada FIFA Matchday September 2022 ini, timnas Indonesia 2 kali menjamu Curaçao. Usai menang di pertemuan pertama, pasukan Sintayong akan kembali menantang Curaçao di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor, Selasa besok. Setelah menghadapi Curaçao, PSSI bertekad untuk hari ini, menjadikan lawan guys. 50 besar ranking FIFA untuk timnas Indonesia dalam FIFA Matchday selanjutnya. Tentu langkah ini akan membuat posisi timnas Indonesia di ranking FIFA bisa semakin meningkat.
FIFA Matchday terdekat Confirm yang akan lah. dijalani oleh Kalau timnas menang, Indonesia yakni pada pasti meningkat 20 lagi. hingga 28 Maret 2023 atau seusai Piala AFF 2022 pada akhir tahun ini. Ketua PSSI memang Muhammad best Iriawan lah menegaskan kalau telah meminta kepada agensi yang banyak mendatangkan pemain Kurasyau untuk menyediakan lawan bermain 50 dengan- besar dunia kepada timnas Kalau timnas Indonesia ini, pemain-pemain muda ini banyak dimainkan masa dengan ranking-ranking atas lah maksudnya. Itu yang paling Indonesia. bagus tuh sebenarnya. Kedatangan Kurasyau ke Indonesia dijembatani oleh Bola Bros Football yang memperkenalkan diri sebagai manajemen sepak bola. Bola Bros, Pengalaman yo yang football didapat pros. ketika menghadapi tim sekelas Kurasyau di FIFA Matchday bulan ini akan membuka jalan bagi skuad Garuda untuk terus menjajal negara-negara kuat lainnya. Nah guys, Ketua Umum PSSI sudah menyatakan juga pasti akan memperpanjangkan kontrak Sinteyong. Dan sebenarnya ini perlu guys, perlu. Kontrak ini perlu diikat dari 3 ke 5 tahun. Itu yang paling minimalnya 3 tahun dan paling maksimalnya pun tidak berapa sih lah 5 tahun ke itu pun bisa juga. Tetapi apa yang pentingnya pelatih ini telah membawa Indonesia daripada tim seniornya sampailah ke seniornya itu satu peningkatan dalam masa 3 ke 4 tahun ini cukup drastik ya. Jadi itu perlu wajib sebenarnya untuk ketua umum dan juga pengurusan PSSI ini memperpanjangkan kontrak STY ini. Kalau tidak amat rugi sekali. Sebenarnya STY ini bukan saja dia memajukan sepak bola di Indonesia untuk Garuda nih ya. Tetapi sebenarnya di liga-liga itu pun Sinteyong memerhatikan setiap pemain-pemain yang ada dalam Liga 1, Liga 2 di Indonesia, pemain-pemain mudanya begitu banyak sekali. Dia dari situlah sebenarnya Sinteyong melihat ke semua pemain ini dalam jangka masa liga itu berlangsung. Jadi amat rugi sekiranya Indonesia tidak memperpanjang kontrak ini. Saya juga sangat bersetuju karena tangan dingin ya STY ini dapat melengkapkanlah segala-galanya sepak bola di Indonesia ini. Walau apapun pemain-pemain juga harus berlatih terus secara individu, sama ada menjaga pemakanan, kesehatan dari segi fisikal, dari segi mental, emosi juga itu perlu dikawal sendiri oleh pemain. Tidak ada gunanya jika ada pelatih yang baik sekiranya pemain pula hanya mengambil sambil lewah apa yang diajar, apa yang ditunjukkan oleh pelatih itu. Jadi pemain juga memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan sepak bola individunya tersendiri. Jadi STY sudah ada, cuma pemain sekarang yang perlu membina kekuatannya sendiri melalui tunjuk ajar daripada pelatih Sinteyong ini. Jadi sekali lagi kita mendoakan semoga pada malam ini Indonesia akan beroleh kejayaan menentang Kurasyau ya. Jangan lupa malam ini kepada yang berdekatan dengan stadion di Bogor ya, Stadion Pakansari di Bogor, datang beramai-ramai memenuhi stadion untuk memberi sokongan padu yang tidak berbelah bagi kepada pasukan timnas senior Indonesia. Mudah-mudahan mereka akan mengekalkan momentum, kejayaan, komitmen dalam padang, konsistensi dan juga taktikal baik. 1-2 permainan pendek itu perlu dikekalkan, pertahanan perlu diperkemaskan, tengah masih lagi seperti biasa, tengah akan bermain membantu assist ke depan dan juga membantu ke belakang. Jadi sistem 4-3-3 saya ingat akan pasti diguna pakai lagi oleh Sinteyong untuk menyeimbangkan pertahanan dan penyerang. Di atas pula pasti akan digunakan Dimas Derajat dan beberapa pemain lain yang bermain baik. Kalau di bagian gelandang tengah itu pasti akan digunakan juga
Sadil, mungkin Sadil juga akan main di separuh masa babak yang pertama, sekiranya kecergasannya itu bagus. Kemudian di bagian pertahanan, harap-harap Asnawi Mangko Alam juga dapat bermain stabil, kecergasan dan juga kesehatannya. Dikabarkan belum sehat sepenuhnya ya Asnawi Mangko Alam. Begitu juga dengan beberapa pemain lain. Diharapkan Aran Pratama juga masih cergas seperti biasa. Elken Bagot, Maklok, Kambuaya, dan juga penyerang Surayo. Harap dapat mengekalkan momentum konsistensi semasa latihan ketika ini. Mudah-mudahan mereka berjaya malam ini, guys. Oke, sampai di situ saja. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah, guys, untuk berbagi info bermanfaat daripada kalian. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.